Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para penonton, para pencinta ilmu Allah, para pencari pencerahan jiwa, para pencari pencerahan hati, para pencari ketenangan hati, pencari ketenangan jiwa yang saya banggakan dan saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Di detik ini kita masih mendapatkan kesehatan, kesempatan, dan Allah masih mempertemukan kita dalam momen pencerahan jiwa, momen dakwah, ceramah singkat agama yang senantiasa dan terus kami akan memberikan pencerahan-pencerahan kepada Anda semua, kepada para penonton khususnya, agar supaya di dalam kita mengarungi kehidupan ini, apalagi ketika kita pada satu saat diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ujian dan cobaan, jiwa dan hati kita bisa tenang, tetap tenang, tidak tergoyah sedikit pun jadi musibah, jadi ujian yang nantinya akan diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yang akan saya sampaikan, dan setelah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, untuk Anda, untuk penonton semua khususnya. Para penonton yang saya hormati, di kesempatan ini, di hari ini, kami akan memberikan satu tema yang berkenaan dengan ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang saya angkat di hari ini adalah yaitu agar ujian dan cobaan terasa ringan oleh kita. Para pemirsa yang saya hormati, ada sebuah maqalah di sana dikatakan yukhaffif alamal bala'i alaika ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala wal mubli lak falladhi wajahatka minhul aqdar walladhi wa'adaka husnal ikhtiyar, yang artinya cobaan akan terasa ringan bagimu bila engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang memberikan ujian itu. Zat yang memberikan ujian kepada engkau adalah zat yang membebaskanmu dengan beberapa kebaikan, dengan beberapa pilihan kebaikan. Para penonton yang saya hormati,
Di dalam makalah ini jelas memberikan pelajaran untuk kita semua bahwa ujian dan cobaan itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan lepas dari ujian dan cobaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menguji, selalu memberi cobaan dan ujian kepada setiap manusia, siapapun itu, baik yang imannya tebal ataupun yang imannya tipis. Semua hamba-hamba Allah akan diberi ujian sesuai keimanannya, sesuai kemampuan dari setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan di dalam firman-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Ankabut ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hasiban nasu an tutraku ayyaqulu amanna thumma lam yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan ditinggalkan begitu saja? Mereka mengucapkan, kita beriman kepada Allah, lalu kemudian mereka tidak akan diberi ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya telah mengatakan pada awal, setiap hamba siapapun saja yang pernah mengatakan atau yang beriman, setiap hamba yang beriman akan tidak ditinggalkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang beriman tidak lepas dari ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji orang-orang yang beriman, menguji kita dengan ujian dan cobaan. Maka dengan ujian itu dapat diketahui sejauh kualitas keimanan kita, keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengetahui sampai mana batas keimanan kita kepadanya. Apakah semakin bertambah kuat keimanan kita kepada Allah? Apakah justru dengan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala maka keimanan kita down? Allah akan mengetahui sebatas mana keimanan dari seluruh hamba-hambanya dikala diuji dengan mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlihat dari keimanan kita dengan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah tambah menjadi kuat atau justru menjadi melemah? Itu dapat diketahui dari ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang ma'rifat, orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat dan perbuatan-perbuatan Allah, hendaknya kita tidak khawatir, tidak usah takut sedikit pun atas ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita.
kesulitan, kesedihan yang ditimpakan kepada kita. Kita sebagai orang yang telah mengenal Allah, telah beribadah kepada Allah, sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya tidak ada rasa khawatir sedikit pun. Janganlah takut sedikit pun atas ujian cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada kita, bukanlah Allah membenci kita. Bukanlah Allah benci kepada kita. Bukanlah Allah tidak memperdulikan kita. Tapi justru Allah sayang kepada kita. Semakin besar rasa cinta dan sayang Allah kepada kita, maka semakin besar pula lah ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Semakin sayang Allah kepada kita, semakin cinta Allah kepada kita, maka semakin besar pula ujian, cobaan yang akan diberikan kepada kita. Para pemirsa yang saya hormati, kita sudah banyak mengetahui, sudah banyak mengambil i'tibar, pelajaran dari para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, dari para hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Pelajaran dari mereka hendaknya kita jadikan i'tibar, hendaknya kita jadikan pelajaran yang sangat berharga untuk kita, bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menguji dengan ujian yang besar dan berat kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menguji Nabiullah Ibrahim kalamullah dengan diuji untuk menyembelih anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Allah ingin mengetahui kualitas dari keimanan, ketaatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah, kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Nabiullah Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diberikan kekayaan harta, kekayaan anak, lalu kemudian dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ditambah lagi diuji dengan penyakit yang menjijikan, sehingga Nabiullah Ayub alaihissalam diusir, dikucilkan, diusir oleh orang-orang sekampungnya, pergi ke hutan selama beberapa tahun lamanya. Kita lihat Nabiullah Nuh alaihissalam, ratusan tahun, hampir 1000 tahun Nabiullah Nuh, dalam usianya yang sebanyak itu, di dalam dakwahnya hanya mempunyai pengikut 70-80 orang yang mengikuti dakwah Nabiullah Nuh alaihissalam selama ratusan tahun lamanya. Dalam usianya berdakwah hanya orang-orang yang mengikuti dakwahnya 70 dan sampai 80 orang saja. Kemudian Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika berdakwah di Taif, dilimpari kotoran, dilimpari batu, diancam dengan dibunuh, disolasi, diperlakukan seperti binatang, diperlakukan tidak selayaknya seperti manusia, secara tidak manusiawi oleh orang-orang kafir Quraisy. Padahal mereka, para nabi-nabi ini adalah hamba-hamba yang paling mulia, yang paling dicintai. Akan tetapi Allah masih tetap menguji mereka, bahkan ujiannya lebih berat daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Lebih besar, lebih dahsyat daripada cobaan ujian yang diberikan Allah kepada kita.
Oleh karena itu, kita juga sebagai orang yang mengenal Allah, yang ma'rifat billah, yang taat kepada Allah, yang dekat kepada Allah, agar supaya apa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa ujian, hendaknya mampu menilai bahwa di dalam ujian terkandung banyak hikmah yang besar di dalamnya. Di dalam ujian Allah, hendaknya kita mengetahui bahwa di dalamnya mengandung hikmah yang luar biasa. Seperti yang telah disampaikan, disabdakan oleh Allah, seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 19. Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Yang artinya, boleh apabila mereka mengingkari, tidak menginginkan, tidak menyukai sesuatu. Boleh saja mereka tidak menyukai kepada sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa taala memberi kepadanya yang di dalam sesuatu tersebut terdapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Boleh saja kita tidak menyukai dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak mampu untuk menghadapinya. Diuji dengan masalah-masalah yang pelik, masalah-masalah yang membuat kita menjadi manusia yang sedih di dalam kehidupan kita sehari-hari karena ujian-ujian Allah tersebut. Boleh saja kita tidak menyukai ujian itu, akan tetapi Allah di balik ujian yang telah kita terima, yang diberikan oleh Allah, masalah yang pelik, masalah yang menyedihkan, yang diberikan Allah pada kita, di dalamnya Allah memberikan beberapa kebaikan-kebaikan yang sangatlah banyak. Oleh karena itu, wahai saudaraku, wahai para penonton, ujian Allah, cobaan Allah berupa apapun, kesulitan duniawi, masalah yang memalukan, harkat, martabat, kehormatan keluarga kita, memalukan martabat derajat diri kita. Ingatlah, itu semua adalah ujian Allah, cobaan Allah. Hendaknya kita tetap arif, tetap bijaksana, tetap bisa menangani dengan adanya ujian-ujian Allah tersebut. Dan kembalikan bahwa ujian dan cobaan itu datangnya dari Allah, dan di dalam ujian itu Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang besar, yang banyak kepada kita. Percayalah itu, wahai saudaraku. Oleh karena itu, pencerahan hati sangatlah dipentingkan, sangatlah dibutuhkan untuk kita, agar supaya kita tetap berjiwa besar, punya jiwa tangguh di dalam
menghadapi ujian dan cobaan yang mungkin akan Allah berikan kepada kita. Maka dengan cerahnya jiwa, tangguhnya jiwa, ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menjadi manusia yang cerdas, bahwa di dalam ujian itu mengandung manfaat, mengandung kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, kepada hamba yang diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang saya hormati, fungsi dari ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah dari ujian yang diberikan Allah kepada kita adalah, di dalam ujian itu dapat diketahui kualitas keimanan kita, dan di dalam ujian cobaan Allah yang diberikan kepada kita, ketahuilah, yakinlah, di balik itu Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Allah memberikan kepuasan, kemudahan untuk selanjutnya, untuk langkah-langkah ke depan. Kemudahan, kepuasan, kesuksesan, keberhasilan, kebaikan-kebaikan yang banyak yang akan diganti oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imbalan, sebagai balasan dari sabarnya kita, dari tetap malah bertambahnya, semakin kuatnya iman kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan membalasnya semua itu dengan kebaikan-kebaikan, keberhasilan, kesuksesan, kepuasan, kemudahan-kemudahan di dalam menjalani apapun aktivitas kita. Karena kita sudah lulus dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudahan akan kita dapat baik di dunia maupun di akhirat. Kesuksesan akan kita dapat, keberhasilan akan kita dapat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu, para pemirsa, para penonton yang saya hormati, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, di dalam menghadapi ujian ini, di dalam menghadapi cobaan Allah, berupa kesedihan, kesulitan, masalah-masalah yang berat untuk kita hadapi, hendaknya kita tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap memohon diringankan ujian itu, dihilangkan ujian itu, diloloskan kita dari ujian itu, dan hendaknya itu semua juga kita hadapi dengan sabar. Dengan kesabaran kita akan meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesabaran dikala kita menghadapi ujian Allah, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa, yang tidak semua orang tahu rahasia di balik musibah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang yang benar-benar mengalami ujian dan cobaan itu sendiri. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari pencerahan melalui video YouTube ini. Bila ada kurang lebihnya, kesalahan saya di dalam menyampaikan dan melafalkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala macam kesalahan kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.